Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Rahmatul Husna. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang landasan teori belajar guna memenuhi tugas UTS Teknologi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja, apa sih landasan teori belajar itu? Landasan teori belajar adalah penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pembelajaran atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. Lalu, macam-macam landasan teori belajar ini ada 4. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jadi, teori behavioristik ini dengan model hubungan stimulus serta responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif menjelaskan apa saja yang diberikan guru atau guru itu sebagai stimulus dan apa saja yang dihasilkan oleh respon dari siswa tersebut harus bisa diamati oleh guru tersebut. Dengan teori ini jadi sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan dari siswa tersebut. Contoh dari teori behaviorisme itu ketika siswa melanggar tata tertib di sekolah, maka guru tersebut dapat memberikan poin atau hukuman kepada siswa tersebut. Pada landasan teori belajar yang kedua ini ada teori kognitivisme. Dalam teori ini lebih menekankan kemampuan otak. Jadi menekankan untuk mengoptimalkan kemampuan rasional dan proses pemahaman terhadap objek. Oleh karena itu, tingkah laku seorang anak dapat dinilai dari penerimaan dan pemahaman, bukan dari tingkah laku sendiri dari anak tersebut. Misalnya anak tersebut melihat orang tuanya bersih-bersih rumah, maka muncul inisiatif pikiran dari anak tersebut mengikuti orang tuanya untuk bersih-bersih rumah. Jadi dalam teori kognitivisme ini lebih kepada penalaran, atau bisa juga dalam kurikulum K13 ini sudah diterapkan. Yang ketiga ini ada landasan teori belajar, teori konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri berasal dari kata konstruk yang berarti bentukan. Konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana pelajar itu membangun pengetahuannya dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Siswa diharapkan mampu mengkonstruksikan pengetahuannya melalui pengalaman mereka sendiri dan tidak mengharuskan siswa itu harus menghafal setiap fakta-fakta sesuatu yang pernah ditemui. Dalam teori ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru itu mengajar. Karena dalam teori ini guru hanya memfasilitasi saja. Biasanya teori ini lebih mengedepankan pembelajaran melalui panca indera. Misalnya untuk mengetahui kucing itu kita harus bertemu dengan kucing dulu, harus melihat, meraba, menyentuh kucing tersebut, dan ternyata kucing itu ada bermacam-macam jenisnya. Teori yang keempat, ini teori yang terakhir, ada teori humanistik. Teori ini beranggapan bahwa
Semua teori belajar itu baik asalkan tujuannya dapat memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Dalam teori ini ada kelebihannya. Kelebihannya dapat membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani, membantu meningkatkan kreativitas siswa tersebut, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Dalam kelebihan tentunya ada kekurangannya guru kurang memahami teori humanistik ini, dan keterbatasan penguasaan IT, tentunya terbatasnya interaksi antara guru dan juga bahkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Tentunya banyak keberhasilan dalam penerapan teori humanistik ini. Siswa itu senang karena menganggap memiliki kebebasan, memiliki semangat dan inisiatif dalam belajar, mengalami perubahan pola pikir serta meningkatkan kepercayaan diri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi dalam video saya ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.